Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Nahmadullaha haqqa hamdihi wa nashkurullaha haqqa syukrih ala jami'in ni'amal 'azimah, ni'matul iman wa ni'matul islam. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahu amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan alam yakni habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarga, kerabat, sahabat hingga kita semua selaku umat yang tetap setia mengikuti jejak langkah Nabi hingga akhir zaman nanti, dan semoga kita termasuk umat Nabi yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Asy-Syifa yang insyaallah semuanya Allah muliakan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala memberikan pernyataan selamat ya terhadap 3 waktu. Allah Subhanahu wa taala ya memberikan pernyataan selamat terhadap 3 waktu kepada Nabi Yahya alaihissalam dan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kalau Nabi Yahya oleh Allah didoakan, kalau Nabi Isa mendoakan diri dengan 3 waktu. Waktu pertama, wassalamun alaihi, kata Allah, selamat sejahteralah baginya, yauma wulida, pada hari kelahirannya, wa yauma yamutu, dan pada hari kematiannya, wa yauma yub'atsu, dan pada hari ketika dibangkitkan, hayya, untuk hidup kembali. Nah, 3 waktu ini ya, walaupun disebutkan dalam ayat itu khitabnya kepada Nabi Yahya, kemudian Nabi Isa mengadoa wassalamu alayya, dan keselamatkanlah bagiku, yauma wulidtu wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Kenapa 3 waktu itu kan oleh Allah diberikan pernyataan selamat? Karena di waktu itulah, 3 waktu itulah waktu di mana waktu-waktu yang mengerikan sebetulnya manusia. Kenapa disebut waktu yang mengerikan? Soalnya ketika yauma wulida, ketika hari dilahirkan, tidak ada bayi yang lahir tertawa. Wah, orang marah aja. Nah, tapi begitu bro teh ngeyar gitu kan. Naon ta cik ciri deui cetek gini. Ta cik ciri deui. Non tadi sebut tadi cenah. Ya mengerikan. Waktu yang harus kita perhatikan. Kita buka ayatnya surat 19:15. Surat 19, surat Maryam ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Wassalamun
dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. Jadi dalam Al-Quran ayat ini Allah memberi salam khusus kepada Nabi Yahya dan kepada Nabi Isa alaihissalam. Sebagaimana firman-Nya, kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali. Jadi ternyata orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani ngulang tahun ke teh ieu meureun dalilna teh. Cek maranehana mah keselamatan. Maka selamat ulang tahun kami ucapkan. Nah, jadi sehingga yauma wulida, pada hari dilahirkan. Allah Subhanahu wa taala tentu kali ini ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala memberi salam di 3 waktu tersebut? So, ini pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan salam di 3 waktu tersebut? Karena kali ini kita bertanya, orang tuh jadi nanya, kenapa Allah Subhanahu wa taala memberi salam di 3 waktu tersebut? Maka ada 3 waktu yang paling menakutkan bagi manusia. Waktu pertama adalah ketika hari kelahirannya, terbukti dengan tangisan bayi ketika baru keluar dari perut ibunya. Kan menakutkan ya. Begitu bro, ngear, atau mun teu ceurik malah dibabukan. Oh, udah ceurik. Ciuit kena sira ceurik budak teh. Nah, karena pada kelahiran itu kan kata Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu semuanya fitrah, bersih, suci. Maka ketika ada orang yang ngajak syahadat deui, da geus suci geus fitrah urang. Sudah tidak ada. Nah, istilahnya syahadat lagi. Karena kita dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci, bersih. Pak abawahu tergantung lingkungan. Ya, Pak abawahu tergantung bapaknya. Kalau Pak abawahu di sana tergantung bapaknya. Apakah bapaknya itu akan mendidiknya dalam agama Nasrani? Au yumaji sanihi, apakah dia akan mendidiknya dalam agama Majusi? Apakah mendidiknya dalam keadaan Yahudi, Majusi, atau Islam? Tergantung ibu bapak. Maka selamat tentu bagi kita ketika kita dilahirkan, ya, dilahir ibu yang Islam, Muslim, orang yang berserah diri. Islam itu dari dulu dikatakan Islam, Muslim, berserah diri. Patak agama Islam teh agama yang berserah diri. Aslama yuslimu islaman, muslimun, orang yang berserah diri. Maka ada 2 kalimat, aslama dengan salima. Salima mah selamat, itu bahasa nanti. Jadi orang yang berserah diri kepada Allah, dia akan selamat. So, kamu berserah diri ke Allah, selamat. Nurut ke Allah, taat ke Allah, atiullah wa atiur rasul. Itu. Sehingga di dalam proses, ya, menempuh thariqah perjalanan kehidupan ini, ya, ketika dilahirkan dalam keadaan muslim,
Alhamdulillah, kita bersyukur. Karena dari dulu pun kita dinamakan muslim sejak dahulu. Gitu. Jadi dilahirkan dalam keadaan muslim teh tiba lahir di Islam. Dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Ibrahim. Allah menyatakan kepada Nabi Ibrahim bahwa Allah telah memilihmu dengan agama yang benar, yaitu agama Islam. Dan aku telah menamaimu sejak dahulu orang Islam. Jadi muslim teh bukan hanya dibawa oleh Nabi Muhammad, tapi oleh para nabi terdahulu pun Islam dibawa, agama Islam. Tidak ada agama Yahudi, agama Nasrani, agama Majusi. Tidak ada, semuanya Islam. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat 22 ayat 78. 22 ayat 78. 22 surat Al-Hajj ayat 78. Di ayat terakhirnya, ayat terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Wajtabakum wa ma millata abikum Ibrahim. Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza liyakuna ar-rasul shahida. Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia Allah telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini agar Rasul Muhammad itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu, Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Shadaqallahul azim. Di sini ada perkataan Dia telah memilih kamu dan Dia tidak menjadikan untuk kamu dalam agama
suatu kesempitan. Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Dia Allah telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu. Tuh, itu bahagia muslim. Jadi ketika kita dilahirkan, ya, semuanya dalam keadaan fitrah bersih, muslim. Dah berserah diri itu dilahirkan oleh kumaha. Bisa nanawa, la ta'lamuna syai'an, tidak mengetahui apapun. Maka beruntunglah ya orang-orang yang ketika dilahirkan dididik dalam keadaan ya orang Islam, dalam keadaan muslim, dalam keadaan fitrah. Jadi fitrahnya terjaga, fitrahnya terjaga. Jadi kalau ketika lahir fitrah dibimbing dengan hidayah Allah, gitu kan, si fitrahnya terbimbing. Maka kenapa tiap tahun orang teh kudu aya balik deui fitrah naon? Idul Fitri teh, id teh balik. Aid. Direset. Mun komputer mah nya. Itu direset deui. Idul Fitri teh. Idul Fitri itu kembali kepada fitrah. Sebab selama sebulan penuh kita ya dosa-dosa kita itu dibakar selama sebulan, maka bersih fitrah. Idul Fitri kembali kepada fitrah. Tak cenah jalmi anu leres-leres mempergunakan bulan Ramadan ya, maka ya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang saum di bulan Ramadan, Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosanya. Man qoma, barang siapa yang berdiri salat malam tarawih teh. Man qoma ramadhanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Jadi dihampura bersih itu. Karena Ramadan artinya membakar, terik, panas. Maka arti Ramadan itu adalah membakar dosa-dosa. Maka begitu dibakar, Idul cenah Idul Fitri balik ke kana kafitrohan, kana kebersihan. Nah, orang yang dibimbing dengan hidayah Allah, dia senantiasa ya berada dalam fitrah. Muhammad itu dibimbing sampai dia menuju yauma yamutu. Ya, yauma wulida, hari dilahirkan. Kemudian dibimbing dengan hidayah terus dalam di atas fitrah terus gitu. Hingga dihantarkan ke yauma yamutu, pada hari kematian. Nah, disebutlah ya 3 waktu yang mengerikan bagi manusia. 3 waktu paling menakutkan bagi manusia. 3 waktu paling menakutkan. 1 waktu dilahirkan, 2 waktu dimatikan, yang ketiga waktu dibangkitkan. Mengerikan lamun ya umpami ketika kita hari lahir terus dibawana kalau kamu serikan koinung bapak tanya kata keringan cekur ate wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmu. Lamun eta indung bapak ngajak anak kamu serikan tanpa urang nyaho ilmuna. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmu fala tutihuma cek Allah. Sok sarajan eta indung bapak tong ditutulkeun. Palebah salah mah. Nya matakna beruntung orang yang orang tuanya membimbing dileutik dididik dinu agama terus gitu kan. Salaman fitrahna teh sampai hari hintu yauma yamutu, ketika hari kematiannya. Fitrah itu bersih, dibimbing terus di atas fitrah agama. Nah, mengerikan atau menakutkan ketika si anak ini posisinya dibimbing karena Nasrani, Yahudi, Majusi, musyrik.
Nah, terus kumaha eta pertanggungjawabanna kalau memang sampai tidak tahu. Kan anak-anak itu apal ya. Itu ya. Maka ada yang mempertanyakan, ya Rasulullah, bagaimana cenah kalau anak itu anak Nasrani kemudian mati? Ya, budak ini maut. Gitu. Kata Nabi, ya neraka. Wah, kan can beramal. Pan ketika dilahirkan lahir dalam fitrah. Tetap cenah masuk neraka. Cuman aya keteranganana, neraka oge cenah neraka anu dingin ternyata. Nyapan kan can ngalakukeun amal, nya budak teh nya. Itu jadi tidak tahu kan? Pan fitrah cenah ketika dilahirkan ke fitrah, berarti bayi-bayi yang dilahirkan di rahim orang Nasrani pan fitrah, setiap kullu mauludin, setiap yang dilahirkan berarti rek dilahirkan di rahim ibunya Nasrani, ibunya Yahudi, ibunya Majusi, bersih orang mah. Wah, dipertanyakan pada nama indungna cenah gitu nya, bersih cuman asup neraka. Wah, terus neraka lagi neraka tiis. Ada. Neraka yang dingin itu ada. Neraka kenapa itu kan neraka. Tapi ada yang dingin. Ya pan Allah Maha Kuasa tuh. Seuneu anu di dunia ge bisa tiis cek Nabi Ibrahim. Neraka sudah dicicikeun nanti. Neraka dingin ada. Itu di tengah-tengah. Dari Al-Araf. Karena tempat di sana itu tetap akhirnya ada dua, neraka surga dan neraka. Al-Araf mah hanya istilahnya mah ruang tunggu. Transit anu seimbang amanah set. Kumaha? Neraka cenah. Lieur ka neraka. Aduh. Tong dihijikeun jeung jelema-jelema darolin Gusti, lieur ka surga. Aduh, iraha ya can asup keneh wae cenah ieu kan gitu. Ada itu ayatnya ada. Nah, waktu yang paling gitu kan disebutkan waktu yang paling menakutkan bagi manusia. Ketika dihadapkan terhadap yauma yamut, hari kematian. Pan itu menakutkan ya, saya oke mulai tegang gitu kan ketika melihat yang sakratul mautnya. Padahal ada yang tenang ya, dalam sakratul maut itu ada yang tenang. Mungkin ya rakana syarat teh ya, mungkin ya ketika di mobilnya, ketika di mobil gitu tenang kan. Bisa jadi dengan ketenangan gitu kan, meninggalnya teh las we. Tiga nu bobo gitu. Untuk sugan wah korejetan bolaan gitu. Ya. Tak kadinya. Jawab lah, kan tidak sedikit orang-orang teh nya keur salat geranya. Ya, bahkan keur ngaji geuringnya. Gulim banget. Loh, tidak ingat. 3 waktu yang mengerikan ini, yang menakutkan ini, sampai-sampai Nabi Isa alaihissalam pun berdoa bagi dirinya. Itu, ya. Jadi ke surat 18 ayat 33, 19 ayatnya 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya.
Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Shadaqallahul azim. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Ya Nabi Isa. Banyak orang ya hayang dengan Nabi Isa. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Dah yakin orang. Cek Quran bakal dibangkitkeun teh yakin itu. Sebab kan kita sudah melihat kezoliman, jelema nu zalim, lamun engke eueuh kebangkitan, ngeunah we. Mun eueuh pembalasan. Ya. Makanya kenapa orang yang dizolimi itu ketika dia orang yang beriman, beramal soleh, ya, kemudian dia tidak khawatir terhadap kezoliman yang menimpanya. Erek didoliman ku batur, erek dikurangan hak-hakna, paduli. Sebab apa? Dia yakin. Maliki yaumiddin. Nanti juga ada raja. Ya. Di hari pembalasan. Maliki yaumiddin. Raja. Di hari pembalasan. Ya dibalas. Mata kunaon ari jelema nu ngarti, jelema nu berilmu. Puntennya di zaman dahulu nepikeun ka kusabab bertentangan dengan penguasa, ya. Cek penguasa kieu ari cek nu boga ilmu teh aduh teu meunang kitu, cek Allah teh. Sama bandol ayeuna didoliman kan. Nah, ketika nanti dibangkitkan, batak teu ngarasa sieun cenah. Bener, warani we. Dengan rasa sieun. Itu sebab apa? Dia yakin hari kebangkitan ada, dia yakin hari pembalasan ada. Tadinya. Matakna ku Allah disebutkeun dina Quran surat mun sakeun di surat Toha ayatnya 112. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما صدق الله العظيم. Dan barang siapa mengerjakan kebaikan sedang dia dalam keadaan beriman, maka dia tidak khawatir akan perlakuan zalim terhadapnya dan tidak pula khawatir akan pengurangan hak. Jadi tidak khawatir. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh dan dia dalam keadaan iman, maka ia tidak khawatir akan perlakuan zalim terhadapnya. Contoh ketika Islam ugiurnya dipantaikan, didoliman. Hai manjeng nu amal soleh mah, ini mah rek ngalaman teu kuat, ada pemerintah lebih kuat. Ya, akhirnya kan didoliman lah. Nah, nanti di akhirat ya ada mahkamah agung Allah. Ada peradilan. Batak disebutkan alaisallahu bi ahkamil hakimin. Ya. Tidak ada yang lebih di sana nama bijaksana alaisallah. Jadi hakim yang seadil-adilnya.
Bukankah alaihissallah bi ahkamil hakimin? Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Wah, oke. Apa nama dijagrakeun kazaliman tadi. Mata keringan di WA teh aya sebuah foto. Kabayang teu cenah. Engke di akhirat aya jelema anu nuntut ka urang gara-gara ku urang didaruliman. Nguntuy jelema teh hiji-hiji. Minta keadilan ke urang. Pernah didaruliman ku. Nguntuy gitu nya. Kabayang cenah. Aduh ge etret teh. Punten nya tiap hulu nginjau bari teu dibayar. Kabayang tuh ke di akhirat. Ya, kabayang tuh di akhirat. Ditara lagi tuh. Aya amal urang, amal urang. Eta amal cenah. Akhirna makan pada hari ketika nanti tidak ada jual beli, tidak ada dinar dirhamnya, nya ada geus eueuh tuh duitna geus lancur. Sudah tidak ada yang namanya uang. Anu aya teh ieu teh amal-amalan. Eta dibayar ku amal urang cenah. Pikeuna bayar teh amal urang teh. Terus kumaha? Dosana dicenah di ka urang teh wah begini po. Gitu. Makanya dalam ayat ini barang siapa yang mengerjakan amal kebajikan, amal soleh, dan ia dalam keadaan beriman, maka ia tidak khawatir akan perlakuan zalim terhadapnya dan tidak akan khawatir akan pengurangan hak-haknya. Sok sanajan dikurangan hak nantinya. Bahaya saya tamah dah kurangan hakna. Anu kuduna diberi sakieu ngeus. Ya. Banyak orang-orang yang pekerja terus dipalarotong ku mandor, manusia doraka. Mandor. Dunia teh baheula teh mandor, naon artina? Manusia doraka. Baheula mandor teh ngeuretan ieu nya gaji anak buah cokotan mane sok seutik. Nah, disunatan teh. Disunatan. Aduh. Mandor, manusia doraka. Gitu. Ini akan terjadi. Makanya yauma yamutu, ya, hari kematian, di mana pada waktu itu adalah hari ketika masuk ke alam barzakh. Karena di alam ini hijab dari manusia mulai terbuka dan ia mulai melihat secara nyata hasil dari amalnya ketika di dunia. Ya, ketika masuk ke alam kubur nyata oleh Allah. Ieu salat urang, ieu zakat urang, ieu sedekah urang, ieu wakaf urang, kataringali hisab dan hijabna dibuka. Itu ketika di alam barzakh. Dosa urang. Ya dosa urang ya mariji. Wah, mata. Makanya untung orang aya dina posisi mengkaji petunjuk kumaha carana atuh pan kitu bawa jawaban. Pertanyaannya kumaha atuh? Nya sope ama iman cek alon teh. Amal soleh, iman kana Quran, iman kepada Allah. Buktikan iman aku amal soleh, iman kana Quran. Cek alon teh kafaru anhum sayyi'atihim, akan aku hapus kesalahan-kesalahan. Wa aslaha balahum, dan akan aku perbaiki kehidupanmu kata Allah. Kamu ada yang misalkan di dalam itu di luar saya kita. Bagaimana kita? Ingat pernah. Ya. Teu naon, urang posisina mengimani ayat gitu. Walaupun nanti kan ayat pengadilan, ya, nanti ada pengadilan. Nah, kita akan dibela, ku Allah akan dibela sama Rasul kan, Rasul akan jadi saksi tadi. Rasul teh akan menjadi saksi. Nah, ketika kita imannya posisi ayeuna we nya urang teh. Surat 47 ayat 2 heula. Surat 47 ayat 2.
Silakan dibaca artinya saja. 47 ayat 2. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan itulah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah menghapus kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. So, ayat ini umum. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal-amal yang soleh. Berarti iman kudu dibaturan ku amal soleh. Iman ya, ayat bukti amal soleh. Serta beriman pula kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Apa? Quran diturunkan ke Nabi Muhammad, Quran. Beriman pula kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, yaitu Quran. Dan itulah Quran, itulah yang hak, yang benar dari Tuhan mereka. Allah menghapus kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Yakin atuh Quran teh bisa dihapus. Ayatna teh yatluna alaikum ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu fi dhalalin mubin. Nabi itu yatluna ayatillah, membacakan ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, menyucikan mereka. Berarti ngebersihan dinu kesalahan-kesalahan, dina dosa-dosa. Ketika dibacakan Quran ieu teh kan nya sok we ayeuna. Ketika kita mempunyai kesalahan, sayiat, kejahatan, kesalahan, dosa, terus baca Quran jadi apa tah? Oh, ieu teh salah urang teh kieu teh. Terus urang teh kan cek Allah nya akan dihapus kesalahan dan diperbaiki keadaan. Nya urang geus apa? Cek Al-Qur'an teh kudu kieu ah. Jadi we meresan diri. Itu nya. Bebenah diri. Surat genep 48 heula cing. Genep 48. Surat 6 48. Mangga di awas hartosna supados ini. Kalau yang kami utus itu adalah untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa yang beriman dan beriman mengadakan kebaikan. Ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Moal aya engke ka hariwang urang teh leungit. Pan be hariwang kumaha atuh? Bener teh, jangan jadi pertanyaan atuh kudu ngajeblang. Kumaha atuh da loba aya urang teh salah teh. Dolim teh loba. Cek Allah dijawab. Dan tidaklah kami mengutus Rasul itu melainkan untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa yang beriman dan mengadakan perbaikan, punten, mengadakan perbaikan berarti beberes diri ya. Anu tadina salah, orang mau kitu deui urang arek perbaikan kan? Barang siapa yang beriman dan mengadakan perbaikan, maksudnya ada footnote? Ada footnote tidak? 474 105 di dia mah ya. Footnote-nya 105. Mengadakan perbaikan berarti melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik untuk menghilangkan akibat-akibat yang jelek dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Mata ayat-ayat tadi, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu menghapus dosa keburukan. Itu. Maka ini disebutkan barang siapa yang beriman dan mengadakan perbaikan berarti melakukan pekerjaan yang baik untuk menghilangkan akibat-akibat yang jelek dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka. Jadi geus khawatir deui. Dan geus itu ikut petunjuknya. Faman tabi'a hudaya wala khaufun alaihi. Barang siapa yang mengikuti petunjukku,
tidak ada kekhawatiran atas mereka. Jadi pertanyaan tadi, kumaha atuh akan sirna, akan tidak ada ketika seseorang ikut petunjuk dan mengadakan perbaikan. Geus syarat dia we urang teh we ngadoliman batur teh eureun sampai dia memohon ampun kepada Allah, itu mengakui kesalahan dosa itu. Maka Allah akan mengampuni itu ya, iman, amal soleh, sok imani Quran. Bahkan ada ayat yang menyatakan wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum min qabli ayyatiyakumul azab baghtatan wa hum la tash'urun. Ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu, yaitu Quran. Ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu, yaitu Quran, sebelum datang azab secara baghtatan, tiba-tiba, sedangkan kamu tidak menyadarinya. Sedangkan orang itu salah ladar, jebret gitu kan, diazab karena kezaliman. Cek Allah, cenanya lamun upami Allah nyiksa atas kezaliman manusia, beak kabeh dan darolim kabeh ini jelema mah. 1661. Lamun Allah rek nyiksa beak kabeh gitu. Ku kadzaliman jelema. 1661. Mangga PRT hartos namanya PRT orang guru dungkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalau Allah menghukum manusia karena kezalimnya, niscaya tidak akan ada ditinggalkannya di bumi dari makhluk yang melata sekalipun. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai waktu yang sudah ditentukan. Maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesuatu. Tapi lamun geus datang baghtatan, ya tiba-tiba. Lamun Allah ngahukum atas kadoliman jelema, moal disesakeun tas atau oge cenah beak kabeh. Cuma ditaguhkeun we. Tapi lamun geus datang beak tina tsunami. Perusuh Allahu Akbar. Bangke nu ngaran-ngaran bangke teh ngasup bangke jelema, bangke sapi, bangke kucing, bangke domba, pabaratan dirinya. Ya, ketika abdi kait itu saksi itu. Jadi ketika kejadian teh kieu we di Metro TV teh, ya Allah, teh doa we abdi. Hayang kadinya nya cenah nulungan eta. Dijabah. Allahu Akbar. Ya, ujug-ujug di riungan pemuda teh. Aya anu rek tidak lawan eueuh cenah. Kapun batu mah sarieun, abi nu ngacung. Balik si Iman cenah, serius. Serius saya mah hayang. Bener. Kayak itu cenah. Itu bener. Bener ditanya. Bener hayang. Ieu berijabah doa cing teh. Setiap ningali berita Metro TV kan terus ya, itu wah diberitakeun kieu di Metro TV teh. Hayang ka itu batu masih di mah hayang. Hayang ka itu. Ada pek teh. Saha itu nu ditanya cing. Itu di Salman cenah di ITB. Oh siap cing, tapi cenah di heula di naon? Di tes psikologi cenah der. Pas datang ka itu kalah kapingsan cenah sia. Oh nya berarti dites kan? Dites dulu, dites psikologi, tes. Itu ternyata yang daftar 150 orang pada waktu itu. Abdi ge dapat penawaran. Wah, cete ngaco. Dites heula di itu tes psikologi. Terus tes ningali mayit. Pan di gedegon nya mayit nu sapoe, nu 2 poe, nu 3 poe dipikeun mayit anu dipikeun jiga anu piutaheun anu rahasia. Kekerek di dia mana geus utaheun. Komo di ditu. Wah, tuh nya berguguran tah. Berguguran dah sieun ningali mayit kahiji, mayit nu sapoe, pan aya di film teh. Mayit nu sapoe, nu 2 poe, nu 3 poe, nepikeun ka nu ngabukakeun, nepikeun bucat, nepikeun ka anu setengah tangkorak.
Jadi anu jadi relawan kudu kudu kuat. Mau jadi relawan kayak itu mendingan itu gitu pingsan kalahkan dari waktu deui. Kan gitu. Jadi kenapa dites bisa ngariwakeun gini ditu? Eta abdi dek. Geus mural oge. Ditahan dengan hayang. Bener. Geus mural. Enggak. Tapi geus kayak itu mah henteu. Karena kan beda divisi ya. Divisi evakuasi, divisi abdi mah divisi pendidikan. Jadi dimati deh kieu geuna. Batur pemulungan mayit ya. Abdi mah ngajar ibu-ibu di ditu teh. Quran we ngaji. Mun ada reang mah eta. Reang atuh da nu keur ngungsi teh nya. Gede. Oh, ibu tadi. Apa? Ayo ke susulan wae. Gede. Geus soak we. Aing gua balik ngaran, ya benar. Tapi rudeung we enggak saya. Itu bahaya dah nulungan gitu. Itu sampai ketika beres tes teh besok berangkat itu. Langsung kasih pesawat tiket pesawat tuh Sulman ITB teh. Karena sini naik pesawat ngalang ngobrol di luar teh. Benar. Jadi digratiskan kan? Ada relawan itu digratiskan. Pulang pergi. 2 minggu tah hari teh, 2 minggu. Begitu 2 minggu pasukan ditarik, hari urang teh. Abong hayang sebenarnya. Abong hayang ditahan abdi mah. Itu bagi Ustaz itu diperpanjang 2 minggu lagi jadi sebulan. Dan dipindahkan dari Banda Aceh ke Lok Sumawe. 2 minggu di Banda Aceh, 2 minggu di Lok Sumawe. Melihat bagaimana itu kan balung karena siksa Allah teh yang udah disiksa we ya hari kanu darul imah gitu. Jadi di dinya teh pabalata betul ya. Nya nenggaran bangke jelema, bangke sapi. Di dinya teh pagali otak. Dan ternyata yang namanya kekayaan dunia teh geus kitu mah naon-naonannya. Erek mobil, erek emas, meureun toko emas oge kan ke bawah mananya. Da eta anu mulungan teh anu meunang sabasko emas teh. Sulipan aya toko emas, Pak. Toko emas anu ka banting beunana. Can duit gepokan. Ya kan itu tentara anu ngamankeun. Lamun ku relawan nyari sakoa. Lumayan. Emas kebalatan kan? Nya itu. Ya barang temuan itu. Lu kotok cenah. Cek dinu bahasa teh mah lu kotok naon? Barang temuan orang mangmangi. Sampai aya di baskom mungkin toko emas kan anu ka hancur geuna. Can meureun bang-bang meureunnya. Parah dia dan duitna meureun. Itu sudah tidak ada yang berharga. Poekeun. Gepokan artos. Ya, pertanyaan yang ada di luar itu ya. Di Quran disebutkan itu bahwa misalkan si A itu sudah tahu kelakuannya jelek, atau dia ngomong yang tidak bagus, kan kita nggak harus diomongin ulang lagi kan? Nah, di Quran disebutkan nggak usah kamu bicarakan lagi, sudah tahu dia jelek ya. Nah, sekarang ini kan ramai di medsos itu, udah tahu orang-orang kafir itu kan, kelakuannya segala macam. Dan ada juga yang beriman sebagian. Nah, kita memposasi orang itu. Nah, maksudnya bagaimana kita? Apakah kita tetap menyebarkan? Kita udah tahu orang itu penjahat, misalkan. Nah, sudah kasus yang sekarang yang lagi rame, apa namanya itu? Ijazah palsu. Kenapa yang kita harus ekspos itu kan pribadi ya, tidak ada yang mengancam apa ke dalam agama. Nah, apa kita ikut-ikutan juga gitu kan? Nah, kalau dari lihat dari ayat tadi nggak usah kita harus diomongin lagi kesalahan simpulan atau kejelekan simpulan. Maksudnya adalah untuk penjagaan ya privasi. Preventif kan ya, jaga-jaga ya supaya tidak
memperkeruh suasana maksudnya, supaya tidak memperkeruh suasana sehingga tidak boleh ada hal yang buruk itu diulang-ulang terus diulang-ulang itu. Namun tentu kalau melihat ayat, saya pernah begini. Ini ceritanya nyata ya. Kan ada yang tadi saya seperti mengulang-ulang keburukan. Cek abi teh eureun lah eta teh gibah. Manang cenah nu buruk mah di Allah oge cenah ngomongkeun wae cenah gibah Allah oge tabat yada abilah habi wa tabma agnaan humaluhu wa makasab cenah ayatna diulang-ulang. Ngomongkeun Abu Lahab. Padahal Abu Lahab mah geus di mana? Tapi jadi ibro, jadi pelajaran ya. Ngomongkeun Firaun diulang-ulang teuing Firaun innahu tagha. Gitu kan? Cek Allah tuh Allah teh cenah ngomongkeun kalau goreng mah. Urang nu goreng mah cenah aduh, jadi bingung ka abdina ya. Kudu kumaha ngajawabna kan gitu bagaimana ini kan. Sementara dalam ayatnya Allah pun menyatakan nya tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab tuh cenah. Allah ge cenah. Oh, nyaritakeun kagorengan Abu Lahab cenah. Itu Firaun diulang-ulang di ayat ieu ayat gitu ya. Untuk menjadi ibrah, untuk menjadi pelajaran gitu. Ya, tentu kita kalau flashback ke belakang dalam ayat-ayat itu ya kalau sesama muslim itu nggak boleh, cenah itu. Sesama muslim nggak boleh teh. Wala tajassasu wala tabaghadu cek Rasul teh. Ari jeung Islam deui makan innamal mu'minuna ikhwah. Kan gitunya saestuna ari jeung nu iman jeung nu iman mah dulur, ikhwah. Ayuhal ikhwah, cenah ye lur, cek bahasa urang lur. Ada cek bahasa Arab mah ayyuhal ikhwah. Cek bahasa orang lur kieu atuh teh ngekeun lur. Cek bahasa orang mah lur, dulur, ikhwatun teh dulur. Nah, dengan dulur, dengan ikhwan, dengan satu ikhwatu iman, ikhwan fiddin, ikhwatu iman, dulur seagama, dulur seiman, enggak boleh kita mengungkit-ungkit kesalahan. Aya eta mah dalilna. Tapi kepada kafir mah dar we omongkeun tuh gitu. Jadi supaya tahu itu awas hati-hati. Tapi kalau ke Islam dia nggak boleh. Mata Nabi teh ruhamaan asyidda'u 'alal kuffar ruhama bainahum. Cenah. Jadi lamun di antara muslim lagi Nabi ruhama bainahum. Tapi kalau kepada kufar harus keras, asyidda'u 'alal kuffar cenah gitu. Jadi kalau posisinya dia kafir, sok ngomong ke boleh itu. Tapi kalau dengan sesama jangan. Itu. Kalau dianggap nih, itu presiden kita muslim, ya ulah muslim. Itu. Ya, saya kembali ke ayat itu. Dia melakukan salam bohong untuk dia sendiri. Iya. Dan untuk orang lain. Tapi sebagian masyarakat dianggapnya Urang mah 911 ya. 911 itu jika mereka sholat dan tobat cik buka Pak Ilham surat 9 ayat 11 artinya apa? Surat 9 ayat 11. Dan jika mereka bertobat melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. Jadi arigis orang-orang yang mengetahui geus lah geus we. Itu udah saja. Berarti fa ikhwanukum fiddin, mereka itu sadulur keneh, gedulur jeung urang dulu. Itu. Nya. Itulah ayat-ayat malah ya. Jadi sesama ikhwan nggak boleh. Kalau kafir malah darwe kalau menyatakan dalam Quran.
Jadi sekali lagi ya, ketika 3 waktu itu ya, Allah atau Nabi kita meminta tadi seperti Nabi Isa nya, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma ub'ats wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Kesejahteraan bagiku ya, ketika aku dilahirkan, ketika aku dimatikan, ketika aku dibangkitkan, hidup kembali. Nah, tentu di sini kita harus memahami bagaimana waktu ketiga dalam hari ketika dibangkitkan di padang mahsyar ya, seperti kata Allah, qulubun yawma idzin wajifah absaruha khashi'ah. Hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut, pandangannya tunduk. Ya murna sakingku ketika dibangkitkan, wah sadar yuk, waduh era orangnya ngomong kesalahan ini cilaka. Tapi ya mudah-mudahan ketika kita diingatkan ti ayeuna kene, diingatkan ku Allah teh dituduhkeun Qur'ana tah diingetan. Hari di saat tidak ada yang dapat menolong kecuali amal baik kita di dunia ini tuh anggar beda. Di mana awan bakal nulungan iwati nulungan teh amal urang, berarti teh ayeuna kudu ahsanu amala babakaran sok sebab apa yang terbaik amal terbaik lain mau apa? Alladzi khalaqal mauta, Allah yang telah menciptakan maut wal hayata dan kehidupan, liyabluwakum untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala. Siapakah ayyukum? Siapakah di antara kalian ahsanu amala, yang terbaik amalnya? Jadi yang terbaik amal bukan yang terbanyak ternyata. Bukan aksaru amalan, tapi ahsanu amalan. Berarti anu loba mah can nu hade, tapi nu hade mah pasti loba gitu lah. Hadena kumaha hari hade cek Allah cek Rasul. Kitu nya. Ya hade mah sesuai sareng petunjukna. Jadi amal urang teh sesuai sareng petunjukna eta hade. Ahsan disebutna teh. Sabab naon ketika berbuat teh aya petunjuk. Sabab cek dina usul fikih ya. Saur dina usul fikih mah asal ibadah itu butlanun. Ya, batal. Asalna ibadah teh haram, batal cenah. Ibadah teh haram. Ilah kecuali madalah dalil ala fi'lihi, kecuali ayat dalil petunjuk perintah untuk mengerjakannya, baru itu ahsan cenah gitu. Hartos teh wede ibadah teh asalna mah teu meunangkeun, teu meunang ibadah kecuali ayat dalilna, maksudna teh aya petunjukna. Jadi ibadah naon oge diharamkeun. Teu meunang ibadah teh kecuali aya perintahna. Dalam lamun sabab di luar perintah mah urang teh seperti ibadah tapi lain ibadah. Akhirnya kata Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna, kata Nabi. Lamun siksa jelema anu migawe hiji amalan, terus amalan eta laisa alaihi amruna, tidak ada perintah dariku, kata Nabi. Fahuwa, maka amalan itu rodun, ditolak. Sebab nanti Nabi yang akan menjadi saksi masalah apa? Yakuna rasulu alaikum syahida, tadi surat 278 tanya. Dan Rasul akan menjadi saksi bagi kalian. Kata Nabi tadi tanya, bener teu tah kalakuan amal ieu teh amal nu dipinggawe ku si Ridwan. Berenang katanya amal nu dipigawe ku si Ridwan teh ditanyakeun ka Rasul teh kalau teh bener teh si Ridwan teh atas dasar perintah dan contoh Nabi. Cek Nabi teh benar, alhamdulillah selamat. Benar selamat, bener teh. Da Rasul jadi saksina. Cek Rasul teh benar. Apa yang dilakukan Ridwan itu ada perintah dari saya.
Tapi ketika yang dilakukan si Ridwan itu ternyata cek Nabi teu ditah kitu, era bener. Ya, cek Nabi teh. Nabi ketika ditanya, apakah benar itu? Ya, atas dasar contohmu, atas dasar perintahmu, kata Nabi tidak. Saya tidak memerintahkan seperti itu, tidak mencontohkan gitu. Eranya, anas loba amal teh, harpek teh, contohna atau rieu. Tah kadinya maksudnya jadi lain loba lah, tapi ahsan, alusna. Atak loba amal teh, tapi tidak sesuai dengan petunjuk. So amalkeun lah sesuai dengan petunjuk mata. Saya geningan. Sancan ngalaksanakeun salat teh nya uclu heula cenah baca heula Quran. Uclu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Sebelum datang perintah salat baca heula. Berarti naon heula ilmu. Terus ayat kaituna inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Baru salatnya itu akan mencegah dari kemungkaran. Sabab geus maca heula ilmuna ini baca heula. Mata kenapa ayat yang pertama turun kepada Nabi adalah iqra, bacalah. Baca benar. Ternyata aku baca heula. Bacalah. Mata perintah lagi utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacakanlah ayat dari kitab Quran ini. Wa aqimis shalah, tegakkan salat. Berarti orang kudu ngarti heula kana petunjukna. Begitu ngadegeun salat teh pas salat itu akan mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Atau teh jelema sok salat tapi masih kena keji dan mungkar, masih kena jalan. Heureun salat nang teu dibarengan baca Quran, ngarti kana Quran. Ari kana Quran makan ngarti bag-bagana nangis saya. Ya, sebagai penutup ya. Maka Allah memberi salam di 3 waktu tersebut sebagai isyarat keselamatan bagi Nabi Yahya dan Nabi Isa karena ketiganya adalah waktu yang paling menakutkan bagi manusia. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah menggambarkan dahsyatnya alam kubur dalam bait-bait syairnya. Jika manusia diberi umur 1000 tahun dalam keadaan muda, selalu sehat dan segala keinginan terwujud, semua itu akan terlupakan dan tidak berarti ketika menghadapi malam pertama di alam kubur. Masya Allah. Oleh karena itu, marilah kita persiapkan segala upaya untuk menyambut hari yang 2 lagi berarti. Dan nuka hiji mah geus lewatnya hari dilahirkan mah geus lewat. Ieu hari anu kadua deui. Hari kematian dan hari kebangkitan. Untung ngaji, anu ngabejaan. Lamun teu ngaji puhak-pohok plengap-plengong jadi akhirat. Di mana ieu teh? Kaburu digegendin. Puhak-pohok. Kabayang teh, puhak-pohok kita di mana? Kaburu. Masih kena apa? Kayak di akhirat puhak-pohok dia di mana? Karunya. Ini di mana? Karunya. Karunya. Untung orang mengaji ge sigap. Oh, ieu hari berbangkit je. Jol Eli gue kanu ayat ieu teh. Nya hari ketika aku dilahirkan, hari ketika aku mati, dan hari ketika sekarang aku dibangkitkan. Wah, pedenya ada sesuai dengan petunjuk Allah tuh. Itu. Ya, sekali lagi. Marilah kita persiapkan segala upaya untuk menyambut hari itu, karena tidak ada seorang pun yang bisa lari daripada kematian dan hari hisab. Semoga kita termasuk orang-orang yang tersenyum di saat seluruh manusia dihinggapi ketakutan yang dahsyat. Urang mah senyum da geus nyaho. Ieu teh hisab urang nyaho, tenang we. Gitu. Karena kita berusaha dalam kehidupan ini sudah sesuai dengan petunjuk Allah. Jadi ya Allah, saya sudah melaksanakan ini ya Allah. Rasulullah ya Rasulullah, saya telah melaksanakan apa yang menjadi sunnahmu. Wah, segenah urangnya teu menghadapi hisab teu paingan. Cek Ibnu Abbas,
Wa man tabi'a hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, fala wala khaufun 'alaihim, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka di waktu menghadapi hisab, walahum yahzanun, dan dia tidak akan bersedih hati ketika dia meninggalkan urusan dunianya. Benar dah guys. Geus mantep akhiratna tuh. Dunia teh geus sedih ninggalkeun. Punten nya, ninggalkeun salaki ganteng kene, barudak lucu kene, imah manganing kerek beres, kerek anggus mau. Ya, geus kitu teh disalakeun teh kawin deui. Ingat dari hati teh. Rikeun berjuang jeung berjuang teh jeung urang. Nya, urang moal sedih. Ya, ketika sudah ikut petunjuk mah urusan hirup we. Da moal ingat wae yang beri moal. Tapi ikut petunjuk mah sudah tidak ada urusan dengan orang yang hidup. Yang jelas dia akan menikmati lamun alam kubur, menikmati kubur, dia menikmati kubur we nya. Geus moal ingat ka urang. Punten ya anu geus di alam kubur heug soleh. Geus moal ingat ka urang mah. Urang we nu inget wae teh. Ceuri kumaha di ditu mah geus senang. Buat teh geus teu inget ka urang mah nya ketika dia menikmati kubur. Nikmat kubur. Mang Anim cenah menikmati nikmat kubur teh ibarat pengantin baru. Aduh, masyaallah. Nya, hok kabatur, teu inget sok, kan inget kabatur. Ketupat nya. Geus teu inget ka sasaha atuh. Berarti harus menikmati teh istilahnya itu nikmatin yang sekarang. Harus nikmatin yang sekarang. Ada orang ngomong, "Ulah cenah udah nikah deui, dia mah sekolah, namanya muda, dia paek, mana?" Tadi terus nya, di dunia mah biarin aja jadi nikah. Yang penting nikmat yang sekarang. Nikmat dunia mah apa nikmat yang sementara, qalila. Illa mata'ul ghurur, nikmat yang palsu. Da sakedeung atuh nikmat dunia mah gaduh-gaduh oge. Mun keur seuri capek ceuri. Mun keur ceuri capek ceuri. Kira cek dosa banget. Mun bisa dinikmatin harus dinikmatin. Nikmati aja dunia mah gitu. Tapi ketika seseorang sudah hatta zultumul maqabir, dia sudah tidak akan sedih meninggalkan matak eta. Lamun sesuai dengan petunjuk Allah, moal hariwang yang hareupan hisab engke, moal sedih meninggalkan urusan dunia. Moal nepikeun ka cek bari basana, salah teh kawin deui aing rek kajung juriga, tek naon urusan itu? Gawe. Nikmatnya Rek teh heureuyang sangge kawin deui salaki aing rek kajung juriga. Emang rek urusan kitu moal. Boro-boro pikiran di dunia. Udah, kalau sudah masuk alam kubur, sudah tidak ada pikiran dunia lagi. Itu paling hanya cenah melihat istilah nama keburukan keluarga, sehingga ayah kereteg doa, ya Allah tawaka dimarautkeun sancan diberi petunjuk mah ya Allah. Ayah doa nu di alam kubur ngadoakeun gitu. Ayah hadisna teh. Jadi itu ketika diperlihatkan anggota keluarga kita teh maksiat gitu. Aduh ya Allah, cing atuh tong dimarautkeun lah sancan maranehna beunang petunjuk mah gitu. Tapi nya duka, apakah dijabah apakah tidaknya gitu. Yang jelas orang yang sudah ada di alam barzakh tadi gitu, dia akan ketika mendapatkan nikmat kubur, dia semua ingat urusan dunia gitu. Ya terus dia sudah beda alam. Siksa kubur biasa maunya mau ingat ka dunia. Termasuk anu disiksa di kubur ge moal. Erek balik deui ge, wah rasa kejetan mah bisa tuh. Kekejetan. Guru bugan hayang balik deui ge, moal bisa. Moal kejetan. Mudah-mudahan sekali lagi ya, ketika kita menghadapi hari kematian kita tersenyum, hari berbangkit pun kita tersenyum. Baik kelahiran pada enggak, saya tahu orang pasti ceuri, ngagoa. Kayak begitu orang meninggal batur ceuri, orang senyum, ya. Itu. Kemudian
ketika orang lain takut, orang tersenyum dan ngerti. Begitu dibangkitkan, geus apal ya ayatna ieu teh hari berbangkit. Udah, kita sudah sesuai dengan prosedur. Bahkan ujung-ujung malaikat teh juga ngajemput teh cenah. Pas dibangkitkan teh, pan begitu dibangkitkan teh cenah, kalian dibangkitkan sebagaimana kalian dilahirkan. Kumaha maksudnya ya Rasulullah? Jadi kolor-kolor acan, alah kumaha atuh? Gitu kan. Ya, tapi kan mau dihinakan ada jelema nu iman mah ujung-ujung gigireun we urang. Malaikat yang membawa as-sundus, kain sutra tebal yang hijau yang dibawakan dari surga oleh malaikat. Jadi orang teh ngangguraksukan kabaya dan dosan sederhana. Sama lagu baheula. Jadi orang diraksukan teh hijau tebal dan itu sundus as-sundus sutra yang tebal. Jadi orang teh dibangkitkan teh mau dihinakan. Memang kata Nabi, kalian dibangkitkan sebagaimana kalian dilahirkan. Tidak sehelai pun itu pakaian atau sehelai pun kain, tidak ada sehelai kan. Padahal dina ayatna wala tukhzini yauma yub'atsun, jangan kau hinakan kami ya Allah. Ya, ketika kami dibangkitkan jangan kau hinakan, berarti mau dihinakan jelema nu iman mah tuh. Ju malaikat teh gigireun urang we. Anggo heula eta acuh. Helah, mangela baju urang teh. Gending batul madi baluligin teh. Di baluligin. Oh ya. Atuh dah dia di dunia ge geus di baluligin teh hayangna saya mah. Nu harina mah bener. Di dunia kene geus saya di baluligin, hanya nemong-nemongkeun orang baluligin saya mah. Tah kayak di akhirat mah sia heueuh baju teh pae kumaha maneh. So karek tumbang temong mungkin. Di dunia tumbang temong dari itu di baluligiran dihinakeun. Urang mah dianggo magi di dunia na oge geus dibunian. Di akhirat teh geus disampakeun malaikat. Jadi setiap yang dibangkitkan orang yang beriman geus katingali tanda-tanda ciri-cirina. Mata keringan naon? Beromong-romongan gitu. Da tetep orang rombong-rombongan. Kabayang rombongan asipa. Nah ini sekarang mana ada nu deukeutna di dieu. Rombong-rombongan. Biruan. Ayat lagi Az-Zumar. Beromong-romongan. Oh, Akbar. Dekarawasnya, alhamdulillah itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Kita tutup dengan doa kibarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.